Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas seorang wanita dengan kemampuan manipulasi yang hebat di negara Kanada. Dia berhasil memikat pria yang ditargetkannya untuk tunduk dan selalu menuruti permintaannya. Hingga pada suatu ketika, dia meminta seorang selingkuhannya yang kaya raya untuk mengeksekusi pacarnya sendiri yang telah berjuang memberikan segala hal kepadanya. Dan pada akhirnya, saat selingkuhannya tertangkap oleh pihak kepolisian karena sudah melakukan pengeksekusian, sang wanita manipulatif itu langsung kabur ke negara asalnya, yaitu negara Cina. Bagaimana cerita lengkap dari kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Toronto, Kanada, hiduplah seorang lelaki bernama Wang Haozi yang berusia 19 tahun. Haozi ini merupakan mahasiswa asal Cina yang sedang belajar di negara Kanada. Dia berasal dari provinsi Henan, China, keluarganya masih tinggal dan hidup di sana. Orang tua Haozi memiliki bisnis yang mencakup perdagangan mancanegara. Namun meski begitu, bisnis mereka masih terhitung kecil, tetapi cukup untuk membiayai hidup anak mereka untuk bersekolah di luar negeri. Orang tuanya mengirimkan Haozi ke Kanada untuk belajar, dengan harapan dia mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin sehingga nantinya bisa mengembangkan bisnis keluarganya. Selama menetap di Kanada, Haozi hidup dengan nyaman. Dia tinggal di rumah sewaan yang cukup mewah dan tak pernah kekurangan makanan berkat uang yang selalu dikirimkan oleh orang tuanya. Di kampusnya, Haozi merupakan mahasiswa yang rajin. Namun tak hanya giat belajar, Haozi juga mencoba membangun relasi untuk mengikuti pertemuan dengan mahasiswa lain yang juga berasal dari Cina. Dan di satu pertemuan itulah Haozi bertemu dengan seorang gadis bernama Tan Jiaqi atau yang biasa dipanggil dengan nama Jiaqi. Seperti halnya Haozi, Jiaqi ini merupakan mahasiswa asal Cina yang sedang belajar di negara Kanada. Dia berusia 18 tahun dan berasal dari kota Sato, Cina. Sebelumnya Jiaqi bersekolah di Singapura, namun karena dia terlibat suatu permasalahan, dia pun dikeluarkan dan orang tuanya pun memindahkannya ke negara Kanada. Jiaqi memiliki paras yang manis dan tubuh yang mungil. Kecantikan Jiaqi itu membuat Haozi langsung terpikat kepadanya. Haozi langsung mencoba untuk mendekati Jiaqi. Setelah beberapa lama mendekati, dia pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaan cintanya dan meminta Jiaqi untuk menjadi kekasihnya. Saat itu Jiaqi sama sekali tidak ragu dan langsung menerima permintaan Haozi. Mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Namun sayang sekali, ketika itu Haozi tidak mengetahui kalau Jiaqi mau menjadi pacarnya dengan niat yang sama sekali berbeda dengan Haozi. Jiaqi tidak benar-benar mencintai Haozi. Dia mempunyai tujuan sendiri yang tidak ada hubungannya dengan cinta dan kasih sayang. Dimana setelah beberapa lama berpacaran, Jiaqi mulai mendominasi kehidupan Haozi. Haozi ini merupakan pria yang pemalu dan juga pendiam, sedangkan Jiaqi adalah seorang gadis yang pemberani dan banyak bicara. Jiaqi tidak pernah malu untuk meminta sesuatu kepada pacarnya. Dia juga selalu menuntut Haozi untuk membelikannya berbagai barang sebagai bukti kalau Haozi benar-benar mencintai dirinya. Barang-barang itu mulai seperti baju, sepatu, tas, bahkan sampai kepada perhiasan seperti kalung dan juga gelang. Setiap kali Jiaqi meminta sesuatu kepada Haozi, Haozi tak bisa berkutik. Hal itu selalu berakhir di mana Haozi menuruti keinginan Jiaqi. Selama beberapa bulan menjalin suatu hubungan, Haozi sudah menghabiskan uangnya setidaknya sebanyak 100.000 dolar Kanada atau sekitar 1,1 miliar dalam rupiah. Hari demi hari semakin membuat Haozi merasa kesulitan. Seluruh uang yang dikirimkan oleh orang tuanya habis untuk memenuhi keinginan Jiaqi. Tak hanya itu, untuk bisa menghemat lebih banyak uang, Haozi pun rela untuk pindah dari rumah sewaan sebelumnya untuk mencari rumah sewaan yang lebih murah. Bahkan dia juga tidak keberatan jika harus memiliki teman serumah supaya bisa sewaannya menjadi lebih hemat. Dan yang lebih parah lagi adalah Haozi juga mengurangi uang untuk makannya. Dia mengurangi jatah makannya yang seharusnya 3 kali sehari, kini hanya menjadi 1 kali dalam sehari. Haozi benar-benar lebih memilih untuk kelaparan hanya supaya dia bisa menghemat uang untuk menyenangkan pacarnya tersebut.
Kemudian singkat cerita, setelah beberapa lama terus-menerus membahagiakan pacarnya, akhirnya Hauzi pun tersadar dia telah mengalami kesulitan dan penderitaan. Hauzi akhirnya bertekad untuk berhenti menuruti segala keinginan Jaki. Dia merasa apa yang telah dia lakukan adalah suatu tindakan yang tidak benar. Dia juga merasa tak enak pada keluarganya yang sudah bekerja keras untuk mengirimkan uang kepadanya. Hauzi merasa bahwa selama ini dia bersikap tidak bertanggung jawab dengan menghambur-hamburkan uang semaunya. Dan dari situlah Hauzi pun mulai menolak jika Jaki meminta dibelikan sesuatu. Penolakan-penolakan dari Hauzi semakin lama membuat Jaki kesal. Namun Jaki baru menyadari kalau penolakan itu disebabkan karena Hauzi mulai kehabisan uang. Jaki yang memang sedari awal memacari Hauzi dengan tujuan memeroti uangnya, dia pun mulai mengganti targetnya. Tanpa diketahui oleh Hauzi, saat itu Jaki sudah dekat dengan seorang pria bernama Fan Boqiao. Fan Boqiao ini merupakan seorang mahasiswa asal Cina yang berusia 19 tahun. Boqiao berasal dari keluarga yang sangat kaya. Kekayaan keluarga Boqiao berada di level yang berbeda dengan keluarga Hauzi. Tak hanya kaya, Boqiao juga selalu menjaga penampilannya. Dia selalu berpakaian dengan rapi seperti menggunakan jas dan juga sepatu kulit. Secara fisik, otot-otot yang dimiliki Boqiao terbentuk dengan baik karena dia sudah berlatih bela diri Muay Thai selama setahun penuh. Secara personalitas, Boqiao juga jauh lebih penurut dan mudah dimanipulasi. Dia tak banyak bertanya dan selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Jaki. Lalu karena merasa kalau Boqiao jauh lebih baik daripada Hauzi, Jaki pun mulai meninggalkan Hauzi. Sikap Jaki yang menjauh dari Hauzi membuat Hauzi merasa resah. Hauzi sebenarnya masih menyayangi Jaki. Dia tahu Jaki merasa marah kepadanya karena dia sering menolak permintaan Jaki. Namun dia berharap Jaki bisa memahami situasinya dan hubungan mereka bisa kembali berjalan dengan baik. Dengan penuh pengharapan, Hauzi pun terus-menerus menghubungi Jaki. Dia banyak mengirimkan pesan dan mencoba menelpon Jaki meskipun teleponnya tak pernah diangkat. Dia juga mulai mencari di mana keberadaan Jaki. Dia bertanya-tanya ke teman-teman Jaki dan meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mencari kabar dari Jaki. Dan dari situlah salah satu teman Hauzi memberikan kabar kepada Hauzi kalau Jaki sudah mendekati pria lain. Awalnya Hauzi tidak percaya dengan kabar itu. Namun ketika melihat banyaknya foto Jaki dengan seorang pria yang bernama Boqiao itu, dia pun menyadari kalau Jaki memang sudah mencampakkan dirinya. Lalu pada tanggal 6 Januari tahun 2017 sekitar pukul 3 pagi, Hauzi membuat sebuah postingan di akun media sosialnya yang bertuliskan kurang lebih seperti ini. Sepertinya aku bisa melihat dengan jelas sekarang. Tadinya aku masih mencari hadiah apa yang sebaiknya aku berikan kepadamu untuk hari Valentine nanti. Namun ternyata ini adalah hadiah terbaik yang bisa kau berikan untukku, bukan? Semoga kamu selalu berbahagia. Kurang lebih seperti itulah postingan Hauzi. Lalu di malam harinya, postingan ini pun sampai kepada Jaki. Jaki seketika mulai resah. Dia tak ingin orang-orang sampai melihat postingan itu dan berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Apalagi dia tak ingin Boqiao sampai melihat postingan tersebut. Dan dia takut Boqiao bisa berpikir kalau dirinya sudah berselingkuh. Tetapi akhirnya Jaki memutar alibinya. Dia memutuskan untuk memperlihatkan postingan itu pada Boqiao. Dia menceritakan lelaki itu adalah Hauzi, mantan pacarnya. Dia juga memberitahu Boqiao kalau Hauzi tidak menerima untuk diputuskan olehnya. Dan karena itu dia terus-menerus mengganggu Jaki sampai membuat postingan seperti itu supaya orang-orang menyalahkan Jaki. Boqiao yang memang selalu percaya pada cerita Jaki, dia pun mulai merasa marah. Tanpa banyak basa-basi lagi, dia mengajak Jaki untuk segera menemui Hauzi saat itu juga. Mereka pun segera pergi ke rumah kontrakan milik Hauzi. Pada tanggal 7 Februari tahun 2017, tepatnya di malam hari, Jaki dan Boqiao sampai di rumah Hauzi. Mereka mengetuk pintu dan ketika pintu terbuka, Hauzi berdiri tepat di hadapan mereka. Hauzi sontak kaget ketika melihat kedua orang itu. Dia juga dapat melihat wajah Boqiao yang dipenuhi kemarahan dan langsung merasa waspada. Tadinya Hauzi tak ingin membiarkan keduanya masuk ke dalam rumah. Namun karena khawatir keduanya akan membuat keributan dan mengganggu tetangga, Hauzi pun membiarkan mereka untuk masuk.
Begitu sudah masuk ke dalam rumah, Bokyo langsung meraih kerah baju Hauzi dan mendorong Hauzi sampai terpojok ke tembok. Bokyo meneriaki Hauzi dan menyuruh Hauzi untuk tidak lagi mengganggu ataupun menyakiti Jaki lagi. Hauzi yang tidak terima dituduh menyakiti Jaki, dia pun langsung membalas mencengkram kerah baju Bokyo. Dia juga mengatakan kalau dia tidak pernah menyakiti Jaki dan justru Jaki lah yang sudah menipunya selama ini. Mendengar perkataan Hauzi membuat Bokyo semakin marah. Dia langsung melepaskan satu tangannya dan bersiap untuk memukul Hauzi. Tetapi untungnya salah satu teman serumah Hauzi yang bernama Eric tiba-tiba muncul ketika itu dan langsung melerai keduanya. Dia menjauhkan Bokyo dari Hauzi dan menyeret Bokyo untuk keluar dari rumah mereka. Kemudian di samping itu, Jaki mau tak mau mengikuti Bokyo untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah keduanya berada di luar rumah, Eric langsung menyuruh mereka untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Malam itu, Jaki dan Bokyo pulang dalam keadaan yang sangat kesal. Sepanjang perjalanan pulang, Jaki terus memprovokasi Bokyo dengan mengatakan kalau Hauzi akan menjadi semakin semena-mena nantinya karena mereka gagal memberikannya suatu pelajaran di hari itu. Jaki juga memanas-manaskan Bokyo dengan mengatakan bahwa Hauzi akan menyerang mereka nantinya jika mereka tidak menyerang duluan. Perkataan Jaki itu pun seketika membuat Bokyo kembali dilanda kemarahan. Pikirannya hanya dipenuhi oleh keinginan untuk segera menghajar Hauzi. Maka tanpa menunggu lagi, mereka pun kembali mendatangi rumah Hauzi. Namun sebelum itu mereka terlebih dahulu menyusun sebuah rencana. Jaki yang memang sudah mengenal teman serumah Hauzi yaitu Eric, dia pun mencoba untuk menghubungi Eric dan mengatakan kalau kunci apartemen Bokyo tertinggal di dalam rumah mereka. Mendengar hal itu, Eric pun menawarkan diri untuk mengambil kunci tersebut dan mengantarkannya kepada mereka. Namun Jaki mengatakan kalau dirinya tidak merasa yakin di mana dia telah menjatuhkan kunci tersebut, dan dia memaksa Eric untuk membiarkannya mencari kunci itu sendiri. Dengan terpaksa, Eric pun mengiyakan permintaan tersebut. Jaki dan Bokyo kembali lagi ke rumah Hauzi. Kali ini mereka masuk lewat pintu basement yang dibukakan oleh Eric. Supaya tak terjadi pertengkaran lagi, Eric hanya menahan Jaki dan hanya membiarkan Bokyo yang masuk ke dalam rumah. Tetapi sayangnya itu adalah kesalahan pertama Eric. Kesalahan kedua Eric adalah dia tidak ikut masuk bersama Bokyo dan dia hanya menunggu di depan pintu bersama Jaki. Setelah masuk ke dalam rumah, Bokyo langsung mencari keberadaan Hauzi. Dia melihat Hauzi sedang duduk di atas sofa sambil bermain game. Dia pun langsung berjalan ke arah Hauzi dan tanpa aba-aba, dia pun seketika langsung menyerang Hauzi. Bokyo menendang tubuh Hauzi dan membuat Hauzi jatuh terlentang di atas sofa. Kemudian dia langsung menekan dada Hauzi menggunakan lututnya sehingga Hauzi tak bisa bangun, dan tanpa menunggu lagi, Bokyo langsung memukul wajah Hauzi secara berulang kali. Hauzi yang sama sekali tidak menyangka akan diserang seketika tak bisa berkutik. Dia kemudian berteriak dan mencoba mendorong tubuh Bokyo dari dadanya. Tetapi sayangnya, pukulan-pukulan Bokyo sudah membuatnya merasa pusing. Dia tak bisa memfokuskan penglihatan dan tenaganya seakan terkuras habis. Lalu kemudian, saat itu Eric yang mendengar suara teriakan langsung masuk ke dalam rumah dan mendatangi kamar Hauzi. Dia ketika itu melihat Bokyo yang sedang menindih dan menghajar Hauzi. Dia langsung bergerak dan mencoba menarik Bokyo menjauh dari tubuh Hauzi. Namun Bokyo yang sedang mendapatkan adrenalin penuh, dia pun langsung menangkis tangan Eric. Kemudian dia melihat ke arah Eric dan langsung memukul Eric tepat pada bagian rahangnya. Hingga hal itu membuat Eric jatuh pingsan seketika. Begitu berhasil menghajar Eric, Bokyo kembali memfokuskan serangannya kepada Hauzi. Dia kembali mendekati Hauzi yang masih tergeletak di atas sofa. Saat itu Hauzi masih memiliki kesadaran meskipun sudah kesulitan untuk bergerak. Dia menatap mata Bokyo seakan seperti menantang, dan Bokyo pun kembali dilanda emosi. Dia kemudian menjambat rambut Hauzi dan membuat Hauzi setengah terduduk. Hauzi merasakan sakit di seluruh tubuhnya, khususnya di bagian kepala. Namun ia seakan tak peduli dengan semua itu dan malah menatap tajam mata Bokyo sambil kemudian menantang Bokyo untuk sekalian mengeksekusi dirinya. Lalu Bokyo pun menanggapi tantangan itu dengan kembali memukuli kepala Hauzi dengan sekuat tenaganya. Pukulan-pukulan itu terus berpusat di kepala hingga membuat kepala Hauzi semakin pusing, dan pada akhirnya Hauzi pun kehilangan kesadarannya.
Setelah puas memukuli Hauzi dan menyadari kalau Hauzi sudah tak lagi sadarkan diri, Bokyo menghentikan pukulannya. Dia melepaskan cengkeraman tangannya pada rambut Hauzi dan berjalan menjauh dari Hauzi sampai akhirnya dia jatuh terduduk di atas lantai. Tak lama kemudian Eric pun sadar dari pingsannya. Dia bangun dan melihat kondisi Hauzi yang sudah terbaring tak sadarkan diri dengan wajah dan baju yang dipenuhi dengan cairan merah. Dia pun seketika langsung panik, namun dalam keadaan panik dia langsung bergerak mengambil handphonenya untuk berniat menghubungi pihak ambulan. Tetapi ketika itu Jiaki melihat gerakan Eric itu. Dia langsung menghentikannya. Dia mengatakan kepada Eric jika Eric memanggil ambulan saat itu, maka pihak kepolisian pun juga akan datang. Eric yang masih sedang linglung dan juga panik, dia pun tak bisa berpikir. Dia hanya bertanya apa yang dia harus lakukan. Kemudian Jiaki pun menyuruh Eric untuk mengganti baju Hauzi terlebih dahulu karena baju Hauzi dipenuhi dengan cairan merah. Nantinya setelah Hauzi memakai baju bersih, dia bisa memesan taksi online dan membawa Hauzi ke rumah sakit. Eric yang memang sudah linglung hanya bisa mengikuti perkataan Jiaki. Saat itu mereka menghabiskan waktu untuk mengganti pakaian Hauzi dan membersihkan cairan merah dari tubuhnya. Lalu sekitar pukul 12 dini hari, barulah Eric memesan sebuah taksi online untuk kemudian membawa Hauzi ke rumah sakit. Kemudian di samping itu Jiaki dan Bokyo langsung pergi meninggalkan kediaman Hauzi. Mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Di sisi lain, begitu sampai di rumah sakit, dokter langsung mencoba menangani Hauzi. Tetapi sayangnya tak banyak yang bisa dilakukan oleh dokter. Hauzi telah mengalami pendarahan berat di kepalanya dan dia terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Dokter pun akhirnya menyatakan kalau Hauzi telah benar-benar meninggal dunia. Saat itu dokter yang menangani Hauzi juga menyadari kalau adanya tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh pria itu. Pihak rumah sakit pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan hal itu. Tak lama kemudian, polisi datang dan langsung mencoba meminta keterangan kepada Eric. Saat itu Eric menceritakan apa yang terjadi tanpa menguranginya sedikit pun. Begitu selesai menulis pernyataan Eric, polisi langsung segera untuk menangkap Bokyo. Sesudah menemui kediaman Bokyo, polisi pun langsung menangkap Bokyo dan membawa Bokyo ke kantor polisi untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Ketika dibawa oleh pihak kepolisian, Bokyo tidak melawan sama sekali. Dia hanya merasa pasrah dengan mengikuti arahan dari polisi. Tak hanya mendatangi Bokyo, polisi juga mendatangi keberadaan Jiaki. Namun ketika diminta untuk ikut ke kantor polisi, Jiaki mengatakan kalau dia tidak terlibat dalam proses penyerangan tersebut. Dia juga menegaskan bahwa dia tak bersedia menjadi saksi ataupun menjalani proses interogasi. Jadi karena polisi tak bisa memaksa Jiaki untuk ikut bersama mereka, mereka pun pergi meninggalkan kediaman Jiaki. Lalu selagi polisi menangkap Bokyo dan melakukan investigasi, kabar duka ini sampai ke keluarga Hauzi yang berada di negara Cina. Mereka pun langsung dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Mereka tak pernah menyangka putra mereka yang mereka kirim untuk belajar mengejar cita-cita tiba-tiba dikabarkan telah meninggal dunia. Di tengah kesedihan itu, mereka langsung berangkat ke negara Kanada. Selama proses investigasi, Bokyo mengakui bahwa dia memang menghajar Hauzi. Dia mengaku melakukan hal itu untuk melindungi pacarnya. Namun, dia sama sekali tak memiliki niat untuk mengeksekusi Hauzi. Bokyo mengaku menyesali perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Selama proses investigasi itu, polisi juga mencoba menyelidiki keterlibatan Jiaki. Terlebih, mereka mendapatkan informasi bahwa Jiaki pernah membuat dua orang pria bertengkar hingga keduanya terluka parah di negara Singapura. Tetapi sayangnya, Jiaki sudah terlebih dahulu meninggalkan negara Kanada untuk kembali ke negara Cina. Proses persidangan pun berlangsung. Dalam persidangan itu, kuasa hukum Bokyo meminta Bokyo untuk dibebaskan dengan jaminan selama masa persidangan. Permintaan ini disetujui oleh hakim di mana Bokyo dibebaskan dengan jaminan sebesar 3,75 juta dolar Kanada atau sekitar 44 miliar dalam rupiah dengan syarat-syarat ketat termasuk pemantauan 24 jam.
Selama masa peradilannya, Bokyo didampingi oleh Brian Greenspan, seorang pengacara ternama di Kanada yang dikenal dengan tarif yang tinggi, yaitu sekitar $1.000 Kanada atau sekitar 11 juta rupiah per jamnya. Dengan dukungan finansial yang kuat dari keluarganya, Bokyo menyewa pengacara elit dan membayar jaminan besar yang memicu perdebatan publik tentang pengaruh uang dalam sistem peradilan. Publik merasa khawatir Bokyo tidak mendapatkan hukuman yang sesuai karena semua itu. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2019, pengadilan memutuskan bahwa Bokyo bersalah atas pengeksekusian tanpa niat dan dijatuhkan hukuman penjara selama 53 bulan. Dengan perhitungan masa tahanan sebelumnya dan kemungkinan pembebasan bersyarat, Bokyo dapat dibebaskan setelah menjalani sekitar sepertiga masa hukumannya. Setelah putusan tersebut disampaikan, keluarga Wang Haozi menyatakan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam terhadap hasil persidangan. Mereka merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Saat itu, mereka langsung menjual aset mereka yang ada di Tiongkok dan menetap sementara di Toronto demi menuntut keadilan bagi putranya. Apa yang terjadi pada Haozi merupakan suatu hal tragis yang seharusnya bisa dicegah. Haozi hanya ingin menjalin hubungan asmara dengan wanita yang disayanginya. Namun perasaan cinta yang dia miliki dan ketulusannya telah dipermainkan. Hidupnya direnggut dan orang-orang yang bertanggung jawab akan hal itu bisa dengan mudah keluar dari masalah. Untuk Haozi yang tak bisa lagi menjalani kehidupan di dunia ini, mari kita doakan semoga dia tenang di alam sana, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.